Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa sih? Iya, pada dasarnya filler yang merupakan tindakan medis untuk kecantikan, untuk estetik tidak berbahaya jika dilakukan oleh dokter yang berkompeten di klinik yang berkompeten juga, tersertifikasi, dan juga menggunakan produk yang sudah mendapatkan izin dan sudah melalui uji klinis, mendapatkan izin dari badan terkait. Apakah FDA approved, CE certified, atau kalau di Indonesia dengan Badan POM, atau produk kedokteran dari World Council, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu harus melalui protokol dan prosedur medis yang benar. Jadi pada dasarnya jangan jadi takut sama filler hanya karena ada masalah. Mungkin itu harus diselidiki dulu apa sebenarnya masalah infeksi itu, apa yang menyebabkannya. Filler yang merupakan produk resmi dan sudah melalui uji klinis dan sudah punya izin, berarti sudah bisa digunakan pada manusia. Ya, untuk prosedur kecantikan sudah punya izin, semuanya pasti sudah diteliti sterilitasnya dan lain sebagainya. Tapi jika sampai bernanah, timbul demam, berarti ada yang tidak beres. Berarti ada mengandung menjadi benda asing yang mengandung bakteri di dalamnya. Jadi itu harus melalui penelitian medis dulu, apa periksa laboratorium, atau lebih mudah bagi saya adalah bertanya langsung kepada dokter atau orang yang melakukan itu pada klinik yang bersangkutan. Sebenarnya setiap tindakan medis itu harus melalui informed consent. Jadi kita berikan penerangan kepada pasien, konsultasi dulu apa yang akan disuntikan, kemudian apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan setelah prosedur medis tersebut. Pada umumnya filler yang mengandung hyaluronic acid yang lazim dipakai pada dunia kedokteran itu tidak berbahaya karena steril dan diserap tubuh 6 bulan sampai setahun. Itu kalau untuk bibir atau kerutan halus, kan filler gunanya mengisi volume, membuat dagu kita kelihatan bentuknya lebih sempurna, lebih bagus, atau bisa digunakan untuk bibir dengan molekul yang lebih kecil. Itu diserap 6 bulan sampai setahun. Kalau dagu biasanya setahun sampai 2 tahun karena molekul yang digunakan juga lebih besar dan dia konsistensinya sedikit lebih keras daripada yang di bibir. Bibir kan harus lembut, nggak boleh keras bibirnya, nanti jadi aneh. Tapi itu tidak pernah atau jarang sekali menimbulkan efek samping. Yang sering menimbulkan efek samping itu adalah silikon cair pada zaman dahulu. Dan itu sebenarnya bukan silikon cair itu adalah zat kimia berbahaya dan bukan digunakan untuk kedokteran atau kedokteran estetik, kedokteran kecantikan. Jadi tidak digunakan dalam bidang kedokteran. Silikon cair itu dipakai untuk bikin apa? Bikin oli, bikin ember plastik gitu. Jadi itu senyawa kimia berbahaya yang tidak boleh disuntikan ke tubuh. Oh ya, tidak boleh buru-buru menuduh ya, karena itu ada konsekuensi hukumnya. Jadi mesti melalui penelitian dulu. Saya percaya bahwa seorang dokter pasti akan melakukan yang terbaik pada pasiennya sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Makanya saya katakan tadi bahwa dokter yang berkompeten, klinik yang dipercaya, kemudian melalui konsultasi dulu dengan dokternya, dan biasanya di klinik kami tim dokter kita itu selalu memperlihatkan kalau filler tuh ini ya Bu, segelnya dibuka, ada kadaluarsanya kapan, expire date-nya, dan dibuka di depan pasien. Pasiennya confident, dokternya juga dengan senang hati melakukan itu, sehingga sama-sama merasa tenang dalam melakukan, dan ada informed consent dijelaskan. Setelah ini nggak boleh keringetan, terus jangan dipegang-pegang, udah bagus belum ya? Nah, karena ada bakteri kuman yang bisa masuk invasif ke dalam. Jadi bisa 2 faktor. Dari dalam, apakah filler tadi ternyata adalah bukan zat yang boleh digunakan misalnya, atau dia terkontaminasi, atau setelah prosedur kemudian terkena debu, atau ya macam-macam. Itu harus melalui prosedur yang benar untuk diteliti, maupun secara laboratorium ataupun secara konsultasi ditanyakan kembali. Saya sarankan jika ada masalah kita kembali kepada dokter atau klinik atau tempat melakukan terapi, sehingga mereka bisa menjelaskan atau menceritakan penyebabnya secara langsung. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.